Yang kedua ialah daripada afat cobaan penuntut ilmu yang harus dihilangkan, wa minha al-wuthuqu bizakat, terlalu percaya dengan kepandaiannya. Fakathirun man fatahul ilmu, maka banyak orang yang tertinggal dari ilmunya. Ya, banyak penuntut ilmu yang gak dapat ilmu yang dicari. Birukunihi ila zakaihi, dengan condongnya dia kepada kepintarannya. Wa taswifihi ay wa bi taswifihi, dan dengan taswif. Apa taswif? Dari saufa. Dan dengan mengentar-entarkan ayyamal istighol, hari-hari sibuknya ia dengan ilmu. Ya. Dia pede dengan kepandaiannya. Ya kan, jurumiyah. Nah, jurumiyah kan kita udah pelajarin waktu SD. Sekarang sih udah kuliah, ngapain belajar jurumiyah? Begitu ngomong. Jadi dia pede, sudah pintar dalam ilmu itu. Kan jurumiyah udah kita pelajarin SD. Di Al-Falah kelas 3 SD, kelas 4 udah ngaji jurumiyah. Dulu yang ngajar almarhum Ustadz Soleh rahimahullah. Beliau yang memperkenalkan kitab itu. Ternyata sampai MTS, aliyah, kuliah ke luar negeri, ketemu lagi jurumiyah. Man bacanya beda. Kalau dulu diterjemahin, ya sekarang ditadqiq. Ya, dibaca satu persatu, harfan-harfan, kalimatan-kalimatan. Oh ternyata bisa menimbulkan syarah 400 jilid. Ya, Imam Ar-Ra'i mempunyai syarah jurumiyah itu lebih dari 400 lembar. Ya, banyak syuruh-syuruh yang membedah jurumiyah, ternyata kandungannya sangat luas. Di syarah, di hasyiyah, di takrir, ya, di ta'liq, ya, di takrin antara matan dan seterusnya. Ya, jadi jangan terlalu pede dengan kepandaian. Jadilah penuntut ilmu yang jikalau mendengar ilmu, ia merasa ini ilmu pertama kali saya dengar, meskipun dia udah bisa. Tuh baru penuntut ilmu yang tawadhu. Meskipun saya udah tahu ilmu ini, saya udah hafal dari A sampai Z, sudah bisa. Ya, dia datang ke pengajian, diajarin lagi dari awal. Ya, dengan kerendahan hatinya, ya ia nunduk, ia artiin, ya ia dengerin gurunya ngejelasin. Ya, enggak didebat gurunya. Padahal ia tahu bisa aja dia lebih pintar dari gurunya. Orang dia udah bisa. Tapi dengan kerendahan hatinya, Allah bukakan ilmu lain, bukan ilmu itu justru yang dibukain. Itu apa? Karena dia tawadhu. Dia datang buat ngaji, bukan buat memamerkan ilmunya. Begitu penuntut ilmu. Berapa banyak penuntut ilmu yang ia berijtihad, bersungguh-sungguh, itu melampaui orang yang udah bisa. Itu banyak sekali saya temukan. Ya, saya punya teman di pesantren. Ya, dia dari SMP. Ya, jangan baca kitab kuning, Quran masih belum lancar. Ya, huruf-huruf hijaiyah ya, masih belum lancar. Tapi karena dia bersungguh-sungguh, ya setiap malam saya saksikan itu orang pada balik ke kamar, dia tidur di kelas. Ya, jadi udah pada sepi pembelajaran itu, jam 11 biasanya santri balik ke kamar. Dia nggak mau. Dia tetap di kelas. Dia lanjut belajar, dia buka kamus. Ya, dia punya kamus Al-Munawwir itu warna biru, sampai letak sampulnya. Dibaca kitab satu-satu. Ya, nggak bisa artinya dibuka kamus. Baca lagi satu, buka kamus. Dia mandiri belajar sampai akhirnya kelas 3 aliyah, dia ngajarin nahu orang alumni pesantren. Bayangin. Yang SMP-nya pesantren diajarin nahu sama orang yang masuk aliyah SMP, MTS-nya di SMP, dibalap. Ya, karena yang di pesantren merasa zakah, udah pinter, ngapain belajar lagi? Ya, apalagi di rumahnya udah ada pesantren, udah tatang tenteng, udah ada lahan, ya, di rumah tinggal ngajar. Tapi dia nggak begitu, dia ijtihad. Itu banyak sekali begitu. Ya, yang ke Mesir belum bisa apa-apa banyak. Jangan kira orang ke Mesir bisa bahasa Arab. Yang dari SMA, yang dari ya orang-orang umum. Ya, dia lihat, masya Allah di sini pergulatan ilmu luar biasa. Saya nggak mau kalah. Ya, sementara yang dari pesantren salaf, ya nggak semuanya, ada beberapa orang. Ya, dia merasa bisa semua. Di sini kitabnya udah saya pelajarin di pesantren semua. Ya, akhirnya di sana dia main bola aja. Pagi main bola, sore beneran main bola aja udah main bola. Sampai jago banget main bola. Main bola sampai jago banget.
karena dia merasa udah pintar. Ini kitab-kitab di Al-Azhar dipelajarin semua, benar emang udah dipelajarin. Ya, kita di sono ngaji kayak kita di sini ngaji, di kitab ini kita ngaji di sono. Ya, usul fikih kita ngaji di pesantren, ngaji di sono. Dia merasa udah pintar. Dia main bola sini, organisasi sini, ketua ini, panitia ini, ngajinya kagak. Sementara orang yang dari umum, dia merasa kosong, nggak bisa apa-apa, digeber. Ya pakai gigi 1 udah langsung gigi 4 udah. Siang, sore, malam ngaji. Ya, ujungnya jagoan dia, bisa aja. Jadi jangan terlalu ya, pede atau terlalu percaya dengan kepintarannya. Karena suatu saat orang seperti itu ya bisa jadi senjata makan tuan. Tetaplah tawadu. Seperti yang tadi, kita udah bisa satu ilmu, bahkan kita sudah menguasainya. Jangan bersikap ta'ali, merasa tinggi. Ya, kita dengar lagi. Ya, meskipun itu kita sudah tahu, kita catat, kita artiin. Ya, begitu. Ya, itu termasuk ya, penuntut ilmu yang ya, nantinya akan diberkahi oleh Allah keilmuannya. Bisa jadi di situ dibukakan oleh Allah ilmu yang lain, bukan ilmu yang gurunya lagi ngajarin. Ntar dia baca kitab apa bisa aja, karena yang membukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rintangan yang kedua. Jangan merasa pintar, jangan merasa kepandaiannya itu ya, dapat menuntunnya setiap saat.